tetapi organisasi pendidikan yang harus dikelola dengan prinsip manajemen modern. Oleh karena itu, kepala sekolah berperan sebagai manajer pendidikan yang bertanggung jawab terhadap kualitas layanan pendidikan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang tujuan dan fungsi standar pengelolaan dalam sistem pendidikan nasional. Standar pengelolaan pendidikan bertujuan untuk yang pertama yaitu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah dan sistematis. Yang kedua yaitu meningkatkan mutu layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pendidikan. Yang keempat, mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sekolah. Yang kelima, mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi dari standar pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi sekolah dalam menjalankan manajemen pendidikan. Yang kedua yaitu menjadi dasar pengawasan dan evaluasi kinerja satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu mengarahkan perencanaan program pendidikan secara berkelanjutan. Yang keempat menjadi alat pengendalian mutu pendidikan nasional. Dan yang terakhir yaitu membantu meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu landasan hukum standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pendidikan di Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan pentingnya pengelolaan pendidikan secara terencana dan berstandar nasional. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan bahwa standar pengelolaan sebagai bagian dari SMP. Selanjutnya yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 yaitu tentang pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya kebijakan pendidikan nasional yang lainnya yang mengatur tata kelola sekolah berbasis mutu dan akuntabilitas publik. Landasan hukum ini memastikan bahwa pengelolaan pendidikan memiliki arah yang jelas serta memiliki kekuatan regulatif dan pelaksanaannya. Selanjutnya materi yang keempat yaitu ruang lingkup standar pengelolaan pendidikan. Ruang lingkup standar pengelolaan pendidikan mencakup seluruh proses manajemen pendidikan di satuan pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan program pendidikan. Di sini yaitu meliputi penyusunan visi, misi, tujuan sekolah, rencana kerja sekolah dan program tahunan. Yang kedua yaitu pengawasan dan evaluasi. Yang kedua yaitu pelaksanaan program. Ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengelolaan operasional sekolah. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengawasan dan evaluasi. Dilakukan untuk menilai ketercapaian program serta meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Selanjutnya kepemimpinan sekolah. Menyangkut peran kepala sekolah dalam mengelola organisasi pendidikan secara profesional. Selanjutnya sistem informasi manajemen. Pengelolaan data dan informasi sekolah sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya materi yang kelima yaitu komponen standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan terdiri atas beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran. Nah, ini mengatur proses pembelajaran agar sesuai standar kompetensi. Yang kedua yaitu manajemen peserta didik, meliputi penerimaan, pembinaan, hingga evaluasi perkembangan siswa. Selanjutnya, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Ini mencakup pengembangan profesional guru dan staf. Selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana. Ini bertujuan untuk memastikan fasilitas pendidikan tersedia dan terpelihara dengan baik. Selanjutnya, manajemen keuangan, yaitu bertujuan untuk mengelola anggaran sekolah secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya, manajemen hubungan sekolah dan
melibatkan warga sekolah dan masyarakat. Yang terakhir yaitu berorientasi pada mutu, fokus pada peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi dasar agar pengelolaan pendidikan di sekolah berjalan profesional dan mampu menghadapi tantangan perkembangan pendidikan modern. Mungkin sekian yang dapat saya